Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Baik itu kesehatan, kekuatan, kesempatan, rezeki yang melimpah dari makanan, minuman, pakaian, dan puncaknya adalah Islam dan iman. Yang tentu tidak akan bisa dinilai dengan seluruh harta di muka bumi ini. Karena memang dengan Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Yang selama ini kita yakini dengan kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah ini sebagai kalimat penghubung antara dia dengan hamba-hambanya. Dan Allah jadikan sebagai penyebab agar seluruh nikmat untuk melakukan atau membuat roda kehidupan kita berjalan di dunia. Dan juga kita puncaknya meraih surga di akhirat dengan kalimat Alhamdulillah. Oleh karena itu selalulah Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Sudah sukses menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi pemimpin, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuliakan manusia terbaik ini dengan mengutusnya, satu-satunya utusan Allah kepada seluruh alam semesta. Sementara nabi-nabi dan rasul sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya saja. Dan juga Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan dan selalu mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan salam hormat ini akan dibalas dengan satu kali ucapan salam hormat dengan 10 rahmat. Andai saja Bapak Ibu sekalian dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada beliau, diberikan satu saja rahmat Allah. Rahmat Allah itu meliputi pemenuhan semua kebutuhan, pengampunan semua dosa, dan juga peninggian derajat di dunia dan di akhirat. Itu rahmat. Maka sudah cukup. Tapi di sini kalau kita ucapkan kepada beliau satu kali salam hormat dibalas 10 rahmat. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, di awal pembukaan saya akan menyampaikan hadis Nabi SAW. Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia berarti belum berterima kasih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu kalian di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah juga agar bersabar dalam menjalankannya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita masuk ke tema, saya juga memberikan dukungan pribadi tentang masalah seringnya diadakan pengajian. Pandemi kemarin mengajarkan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memudahkan urusan ini. Karena sudah bisa online. Mungkin dulu masih asing online itu. Rasanya malas kalau kita ikutin ya. Apalagi jaraknya jauh. Tapi pandemi kemarin subhanallah 2 tahun sekian Allah SWT uji kita kayak sepertinya sudah terbiasa. Ya. Dan majelis ilmu ini harusnya memang menjadi prinsip setiap muslim dan muslimah. Nabi SAW mewajibkan. Beliau mengatakan dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Laki-laki dan perempuan. Kalau urusan ilmu dunia itu hukumnya sunnah. Bapak Ibu boleh tekuni boleh enggak. Tapi urusan agama enggak bisa. Bukan pilihan. Allah akan tanya nanti kenapa tidak sholat, kenapa tidak puasa, kenapa tidak haji, kenapa tidak bakti sama orang tua, kenapa tidak hindari riba, kenapa tidak hindari zina, kenapa tidak hindari ini dan itu. Karena memang itu yang Allah inginkan. Dan kita diciptakan memang untuk mengabdi seperti itu. Mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Oleh karena itu, majelis ilmu diantaranya insya Allah seperti ini, duduk sejenak beberapa saat mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, mendengarkan sabda Nabi SAW akan menambah untuk kita informasi
apa yang Allah inginkan, apa yang Allah larang. Atau paling tidak, kalaupun ada materi atau penyampaian dalil atau wahyu yang terulang, maka berarti kita mengecas kembali diri kita. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Ikhlaskan niat. Kalau yang ada di sini datang hanya karena ajakan teman, ajakan keluarga, ajakan atasan, ingin testimoni, coba mau dengar dulu, enak gak sih pengajiannya? Seremoni hanya untuk meramaikan saja, buang jauh-jauh, karena rugi. Bapak Ibu duduk sini sejam, 2 jam dengarin ceramah, gak ada pahalanya. Ikhlas karena Allah. Saya mau tahu apa ini yang Allah sedang pesankan disampaikan oleh ustadz ini, oleh ustazah ini, oleh kiai ini. Siapa saja yang menyampaikan, yang penting yang disampaikan benar. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, diberikan pemahaman yang benar, maka kita menerimanya tentunya. Juga ada sabda Nabi SAW yang mulia, ya. Kata Nabi SAW, siapapun yang keluar menuntut ilmu, ikhlas karena Allah ini ya, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Siapa yang keluar menuntut ilmu di jalan Allah, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Maksudnya sama dengan orang jihad. Sampai dia kembali. Siapapun yang meninggal dalam kondisi pergi menuntut ilmu, maka dia meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu indah, Bapak Ibu sekalian, sangat indah. Karena ilmu itu, kalau kita sudah memilikinya, kayak Bapak Ibu dengarkan sebentar penyampaian misalnya, kita dengar dan tidak akan mengambil kapasitas apapun di memori otak kita. Orang mengatakan tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan bagi saya pada saat melihat seseorang yang sudah tua tapi masih bodoh dalam ilmu agama. Karena memang dibuang-buang waktunya, tidak pernah belajar, tidak pernah tahu. Ya, sehingga dia melakukan perbuatan yang sia-sia saja. Ini yang saya ingin ingatkan dalam pembukaan kita. Mohon maaf cukup panjang karena memang harusnya kita berterima kasih. Kemudian juga kita mengingatkan kalau saya ini bukan lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, tapi memang kita berbagi di sini. Dan juga kita mengingatkan tentang keutamaan majelis ilmu dari sekian banyak hadis ya. Kalau mau dibahas tentang majelis ilmu itu, sebagian ulama menyusun sampai 2-3 jilid buku khusus tentang keutamaan majelis ilmu. Tapi ini insya Allah sudah mewakili. Baik, kita akan membahas pada kesempatan ini kehidupan seorang mukmin antara syukur dan sabar. Ini poin judul ini Bapak Ibu sekalian kita bahas dan kita akan jadikan sebagai pondasi bahasan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Bunyinya begini, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara hidupnya orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara hidupnya pasti baik, pasti bahagia, pasti senang. Semua hidupnya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min atau li mu'min. Dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar. Kalau lagi melimpah nikmat padanya, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu jadi baik buat dia. Karena dengan syukur akan bertambah nikmat itu. Wa in asabathu darra'u sabar. Kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu juga jadi baik buat dia. Ini pondasi bahasannya ya. Akan lebih dalam kita bahas tentang masalah syukur dan sabar ini. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki sebuah statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan, sesungguhnya iman itu memiliki 2 bahagian. Iman seseorang memiliki 2 bahagian. Sebagiannya, separuhnya adalah sabar, separuhnya lagi syukur. Itu baru dikatakan orang itu beriman. Jadi berisi 2 hal ini. Dan Allah menggabungkan kedua karakter ini dalam sebuah firman-Nya dalam surah Luqman ayat 31. Allah gabungkan ini antara syukur sama sabar. Surah Luqman ayat 31. Ya. Bunyinya setelah Allah jelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya Allah, Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya semua itu yang Allah sudah ceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang apapun yang membuktikan tentang beradaannya Allah,
Allah mengatakan sesungguhnya pada hari itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi kaum yang sabar dan syukur. Gitu. Allah gabungkan keduanya, sabar dan syukur. Baik, kita pindah ke tahap setelahnya. Dalil tentang masalah sabar dan syukur ini cukup banyak, tapi saya akan angkat 2 buah dalil saja. Yang pertama tentang syukur dulu. Sudah masyhur ayatnya ini ya. Surah Ibrahim surah nomor 14, ayatnya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau kalian bersyukur, surah Ibrahim ayat 7 ya, surah nomor 14. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, siksaku sangat pedih. Itu landasan dalilnya tentang syukur. Bersyukur ditambah, selesai. Gitu kan? Jadi rasionalnya Bapak Ibu sekalian di poin ini, kalau misalnya ada seseorang bekerja di satu kantor, kemudian atasannya mengatakan begini, setiap kali ketemu saya, siapapun di antara staf yang mengatakan terima kasih Pak atau terima kasih Bu, saya akan tambah bonusnya di akhir bulan. Kira-kira seperti apa keadaan pegawainya? Bukankah setiap ketemu terima kasih, terima kasih? Orang misalnya lagi sekolah, lagi kuliah, gurunya bilang setiap ketemu saya kalau terima kasih saya akan tambah nilainya. Mungkin mereka akan terima kasih terus. Ini cuma contoh rasional. Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan itu saja. Silakan nikmati, silakan makan, minum, tidur, berpakaian, bekerja, nikmati. Selama itu halal. Allah tidak pernah larang. Tapi ikuti dengan konsep sederhana, syukur. Syukur itu begini Bapak Ibu sekalian. Selalu peka melihat nikmat Allah dan membesarkannya. Selalu peka melihat nikmat Allah dan membesarkannya. Mulai dari diri kita saja misalnya. Bapak Ibu sekalian, jari-jari kita ini bisa kita gerakkan saja. Sebuah nikmat bukan? Berapa banyak orang di luar sana stroke gak bisa gerakin darinya. Sudah berapa tahun Allah mudahkan jari-jari dan telapak tangan kita untuk menyelesaikan banyak urusan kita. Mata kita bisa melihat. Coba bayangkan Bapak Ibu, pejamkan mata sesaat, beberapa detik. Bayangkan kalau mata kita ini seperti itu, gak bisa lihat apa-apa. Cuma bisa dengar suara orang. Kita tidak pernah tahu di depan kita ini ada bahaya atau enggak. Mata kita masih bisa melihat, alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa terjangkau dengan nilai apapun. Kalau ada orang yang matanya rabun atau buta, lalu ditawarkan oleh dokter, dia bisa sembuh tapi dia harus bayar sekian ratus juta rupiah misalnya, atau mungkin di sini sekian ribu atau ratusan ribu dirham, dia akan bayar. Hanya untuk mengembalikan matanya. Di Saudi pernah ada satu orang datang ke majelis seorang syekh. Lalu dia bilang begini, Syekh saya ini orang miskin, susah hidup saya. Lagi pengajian, tiba-tiba dia datang seakan-akan dia ingin minta bantuan gitu. Syekhnya berhentikan pengajian lalu mengatakan begini, kamu orang kaya. Kata orang ini, saya orang miskin. Karena dia tahu keadaannya. Dia memang dia tidak punya kemampuan dari sisi finansial ya. Tak punya pekerjaan segala macam gitu. Terus kata syekhnya, kau orang kaya. Orang ini kena penasaran, dia bilang, demi Allah saya orang miskin Syekh. Karena dia takut nanti tidak dibantu gitu kan. Lalu kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia, kok bisa anda lebih tahu keadaan saya? Oh saya memang orang miskin. Kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, iya saya mau. Kata syekhnya, baik. Ada berapa jari-jari kamu? Dia bilang 10. Gitu kan. Kata syekhnya, mau gak? Jari kamu satu saya potong, saya tukar dengan 10 juta real. Oh enggak mau Syekh. Hah, kau punya lebih dari 10 juta real. Satu jari dipotong, ganti 10 juta real. Enggak mau. Oke, mata kamu berapa? 2. Kalau satu saya cungkil ganti 10 juta real, enggak mau. Mau enggak? Enggak mau. Baik, berarti kamu punya 20 juta real mata ini. Telinga kamu, kopi kamu satu saya potong, mau enggak? Enggak mau. Diganti 10 juta real, enggak mau. Kaki kamu dipotong satu, enggak mau. Semuanya enggak mau. Kalau gitu di badan kamu ini ada ratusan miliaran real. Gitu. Kamu tinggal keluar, bekerja, mencari sesuap makanan, selesai. Perangkat di badanmu ini kaya benar. Kan gitu. Kenapa enggak disyukuri? Bapak Ibu pernah enggak kita peka? Makanya tadi saya bilang kita peka dan besarkan nikmat itu. Setiap bangun, lihat mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar.
lisan, bibir kita dan lidah kita masih bisa mengucap dan mengecap, tangan kita masih bisa menjamah, kaki kita bisa melangkah, kemaluan kita masih bisa berfungsi. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Tidak terhingga. Berapa banyak orang yang tertidur di rumah sakit sana berharap bisa sehat, padahal kita sudah diberikan oleh Allah SWT. Itu baru sebagian kecil. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan di tubuh kita ini perasa. Kita bisa rasa, oh ini pedas, oh ini asin, oh ini gurih, oh ini dingin, oh ini hangat. Itu nikmat yang tidak terhingga. Coba bayangkan kalau kita lagi sakit, lidah kita pahit, nggak bisa bedain. Atau orang kemarin kayak kena corona, dia nggak bisa bedain bau, hilang. Apakah ini bau busuk, bau wangi, tidak bisa bedain. Kita alhamdulillah saat ini, di ruangan ini, kalau misalnya ada kecium bau wangi, oh wangi ya. Kecium bau enak, oh enggak enak baunya, kita bisa bedain. Sehingga kita merasa selalu menjaga yang bau wangi dan kita menghindari bau yang busuk, contoh. Itu juga dengan telinga kita bisa menangkap suara. Kita masih bisa bedain, oh ini bising, oh ini suaranya lembut, intonasinya tinggi atau rendah. Sebuah nikmat yang besar. Berapa banyak orang tuli gak bisa dengar. Dipukul gendang pun di sebelah kupingnya dia gak bisa dengar. Telinga ini, mata ini, semuanya ini, lidah kita, bibir kita, semua ketutup ini sudah sekian tahun kita gunakan, maka perlu disyukuri. Nah, tentu syukur ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan jangan lupa ditambah dengan poin lainnya, digunakan di atas ketaatan Allah. Itu poin penting. Karena banyak orang memahami syukur alhamdulillah saja. Enggak. Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah SWT selain berterima kasih, kita juga gunakan fasilitas yang ada dan menjaganya ya gitu. Misalnya Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, selain kita bilang terima kasih pada atasan kita gunakan dong fasilitasnya dengan benar kan gitu. Menjaga nama baik perusahaan, menjaga kendaraan yang dipinjamkan, menjaga peralatan-peralatan di kantor. Nah itu menggunakannya pada tempat yang benar gitu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebagian dalam kehidupan kita, saya tidak katakan semuanya ya, yang mungkin sebagian orang di antara kita menganggap itu adalah sebuah cobaan, padahal nikmat. Contoh misalnya, lapar ya. Setiap orang lapar berkeluh kesah nggak? Hah? Mana suaranya nih, nggak ada suaranya. Hah? Jadi kalau misalnya ada orang lapar, biasanya kita mengatakan apa? Aduh lapar ya. Benar nggak? Kalau saya tanya ibu-ibu di sini mau lapar nggak? Orang bilang nggak mau ya? Oke. Bagus kalau jawabannya jujur gitu. Sama haus, sama capek, ya, sakit bahkan misalnya. Tapi Bapak Ibu saya bisa pastikan di majelis kita ini kalau semua itu nikmat yang melimpah. Karena kalau tidak lapar nggak enak makan. Hah? Coba bayangkan kalau kita sudah kenyang, ibu dan bapak sudah makan 2 piring makanan, udah kenyang. Terus ditawarin lagi, kambing bakar, ayam bakar, apalah, tempe. Masih mau makan? Berarti lapar tadi bukan cobaan. Lapar itu sebuah nikmat yang harusnya kita mengatakan mulai sekarang ubah ya. Alhamdulillah lapar. Jangan aduh lapar, karena dengan lapar enak makannya. Orang subhanallah kalau lapar Bapak Ibu sekalian, biar cuma nasi sambal sama tempe lahap sekali kan. Ya enggak? Kalau kenyang dikasih makanan yang paling mahal di dunia pun tidak mau makan dia. Jadi mulai sekarang janji ya. Bubar dari sini bilang apa? Alhamdulillah. Sama dengan haus, sama dengan capek. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita dari pagi disuruh tidur. Pagi begini tidur nih. Tidur sampai malam. Ini contoh saja ya. Terus malam disuruh tidur lagi. Masih bisa tidur gak? Oke, kita balik sekarang. Kalau seandainya dari pagi-pagi Bapak Ibu bangun mulai aktivitas bekerja. Ya, sampai malam. Malam letih capek. Terus tidur. Enak gak tidurnya? Berarti capek itu apa? Hah? Nikmat. Jadi kalau capek alhamdulillah. Karena tinggal geletakin badan di ranjang tidur. Capek itu yang membuat bisa itu. Coba kalau gak capek. Susah tidur kan? Coba. Berapa banyak orang begitu. Aduh, semuanya aduh. Padahal nikmat Allah melimpah.
Ini contoh memahaminya. Sakit aja sebuah nikmat yang besar. Karena dengan sakit kita bisa tahu nilainya nikmatnya sebuah nikmat itu. Kalau misalnya kita lagi flu, lagi meriang, terus di depan kita ada orang lagi minum air es. Enak benar orang ini. Kan gitu. Padahal kita dulu bisa begitu sebenarnya. Kan gitu. Allah datangkan hujannya supaya kita tahu nanti nilainya itu. Oh iya ternyata nikmat sekali ya minum air dingin itu. Nah, seperti itulah memahaminya. Nah itu sebagian contoh dalam masalah syukur itu. Ini kalau kita tarik dalam kehidupan banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita sehat tadi, harusnya semua. Kemudian kalau Allah mudahkan ada pasangan hidup, itu Masya Allah nikmat yang luar biasa. Ada suami yang bisa ibu bicara sama dengan dia, bisa melindungi, bisa memenuhi kebutuhan. Mungkin bapak juga begitu, ada istrinya bisa melayani, memenuhi kebutuhannya. Statusnya jelas sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Ini nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan ini. Banyak sekali orang yang tidak punya ini. Allah berikan anak, berapa banyak orang yang tidak punya anak. Kadang-kadang ada anak, ibu-ibu banyak suka emosional, marah-marah sama anaknya. Apa manfaatnya? Tapi kan dia nakal Ustaz, bukan nakal, belum faham. Jangan selalu pakai bahasa negatif. Anak kita aktif. Memang umur kecil itu aktif. Naik sana, naik sini. Semua anak-anak begitu. Bahkan ibu-ibu mungkin dulu waktu kecil lebih hebat dari anaknya. Hah? Tapi ini perhiasan meja saya baru beli Ustaz dipecahin. Ya sudah. Ibu lebih sayang perhiasan atau anak? Perhiasan bisa dibeli, anak gak bisa dibeli. Kan itu. Ajarin dia, sampaikan caranya. Supaya dia paham. Kan gitu. Bukan dimarahin, gak ada gunanya marahin itu. Makanya Nabi SAW itu sangat menekankan untuk tidak mendahulukan, tidak ada marah-marah. Ya, beliau suruh perintahkan dengan baik, perintahkan dengan hikmah. Dan hati-hati dengan lisan yang buruk. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan ucapan lisan yang buruk untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Bisa saja malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadi. Misal suami istri ngambek dikit aja. Lalu bilang saya nyesal nikah sama kamu. Hati-hati jadi doa. Nyesal benar nanti. Gitu kan. Semoga Allah berikan kamu hidayah ya. Ini insya Allah bisa berubah. Kan jadi doa. Anak-anak aktif. Kamu nakal banget. Ibu nyesal melahirkan kamu. Misal. Atau apalah bahasa-bahasa itu. Nggak boleh. Bahasa yang baik. Kendaraannya misalnya. Dia mau bandingkan sama tetangga atau temannya yang punya mobil baru. Dia mungkin mobilnya lama. Ini mobil sudah tua. Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan saya yang lebih baik misalnya. Jadi doa. Oleh karena itu saya sering sarankan. Dan saya juga praktek ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadikan dalam rangkaian doa kita. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas semua ucapan keliru. Yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku dan hartaku. Karena jangan sampai itu jadi penghalangnya selama ini ribut rumah tangga karena memang dia yang selalu bilang begitu. Anaknya nakal karena lisannya gitu kan. Hartanya tidak bertambah maka karena lisannya. Selalu berkeluh kesah. Ini bagian dari hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini bagian dari rangkaian syukur itu sendiri. Pekah melihat dan besarkan itu. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan juga sebuah poin. Kalau Allah sedang memberikan nikmat pada kalian, lihatlah orang yang di bawah kalian. Karena akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Misal, kita punya mobil tahun 2020 misalnya. Sekarang sudah 2023 misalnya. Jangan lihat orang yang punya mobil 2023. Kita gak akan terima, tidak akan pernah bersyukur karena selalu merasa itu kecil. Tapi lihat orang yang punya mobil mungkin tahun 2019, mungkin punya tahun 2000. Atau bahkan orang punya motor. Mungkin Allah kasih kita motor. Ada orang yang punya sepeda saja. Kita punya sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang yang puntung kakinya. Banyak sekali. Lihat orang yang di bawah. Kita punya rumah kecil, tipe 36. Ada orang yang gak punya rumah. Masih ngontrak, masih kos-kosan, tinggal di kolong jembatan. Kalau kita selalu perbandingannya adalah orang yang lebih kaya, lebih dari kita, tidak akan pernah bersyukur. Mustahil kita bersyukur, karena kita selalu ya ingin seperti dia. Jadi kita melupakan nikmat Allah yang besar ini hanya karena melihat nikmat yang ada pada orang lain. Ini jangan. Lihat saja yang pada diri kita, alhamdulillah. Gitu kan? Ada yang datang pada Bapak Ibu, oh ini kendaraannya Bu, ya alhamdulillah ini yang Allah amanahkan. Alhamdulillah telah banyak memenuhi kebutuhan kami. Nah gitu.
Iya nih, sudah 5 tahun enggak ganti-ganti. Ya, suami saya sudah bilangin enggak mau ganti. Yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Jadi jangan ke situ arahnya. Selalu syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat Allah terlalu banyak, gitu kan? Itu di sekitar kita. Ya, belum lagi masih ada macam-macam ya. Di rumah perabot-perabot, ya, apalah semua fasilitas itu semuanya nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan ingat, bagi yang terlalu berlebihan dalam mencintai masalah dunia ini, Bapak Ibu sekalian, semua ini akan Bapak Ibu tinggalkan. Ini fasilitas. Jangan itu membuat kita sombong. Apa yang Bapak Ibu bawa pada saat meninggal? Tidak ada. Perhiasannya satu ruangan ini penuh dengan cincin dan emas semuanya. Misal. Bajunya sampai raknya sudah mau jatuh karena terlalu banyak. Ya. Sepatu dibuatin lemari khusus koleksi, tas dan segala macam. Pada saat kita meninggal, nggak ada yang dibawa ke kuburan. 2 lembar kain kafan masuk. Orang cuma ngenang gini, oh itu tasnya ibu itu dulu. Oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya, oh itu suaminya. Kalau laki-laki, oh itu istrinya, oh itu mobilnya. Oh dulu pernah menjabat ini, habis itu selesai. Makanya kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, ikut ke kuburan 3. Ikut keluarganya, ikut hartanya, ikut amalnya. Dan akan pulang 2. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Misalnya seorang suami sangat cinta dengan istrinya. Atau seorang istri sangat cinta sama suaminya. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya pasangan Anda meninggal, mau gak nginap bersama-sama di liang lahat? Katanya cinta. Hah? Berarti palsu. Hah? Oke, sekarang suami istri bisa saja jadi mantan suami istri kalau cerai. Sekarang kalau anak, bagian daripada diri kita. Apalagi ibu paham masalah itu. Mencintai anak itu luar biasa karena Allah munculkan rasa itu. Baik pada saat anak kita meninggal, mau nginap di kuburan sama dia? Nabi SAW bilang akan pulang. Di hari itu akan pulang. Paling lama setengah jam kita tunggu di situ. 1 jam, habis itu pulang. Nangis ya sedih, tapi gak mungkin tinggal di kuburan sama dia. Akan pulang. Akan jadi kenangan, oh itu istrinya si fulan. Oh itu suaminya si fulan. Oh itu anaknya si fulan. Kenangan begitu. Begitu juga dengan harta, kata Nabi SAW akan pulang. Mobil kita semewah apapun, paling jauh parkir di pagar kuburan sebelum masuk. Setelah itu kita akan dipikul, masuk ke liang lahat. Gak akan masuk mobil kita bersama kita di liang lahat itu. Yang selama ini kita selalu sombongkan mereknya ini, luar biasa membuat mengagumi orang lain. Gak ada yang kita bawa. Hanya fasilitas itu dipakai. Maka tidak akan ikut, gitu kan. Semua juga perhiasan dan segala macam tidak akan ikut. Kemudian yang tinggal bersama kita justru amal, kata Nabi SAW. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, sedekah, ya baca Quran, ya majelis ilmu seperti ini, ya haji dan umroh, bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Itu yang akan berwujud seperti makhluk di kuburan, kata Nabi SAW, dan akan menemani kita. Yang selama ini justru kita bengkalaikan sholatnya, tunda-tunda, hanya karena meeting, hanya karena teman-teman datang, hanya karena ini dan itu justru yang akan menemani kita. Nah ini poin yang harus difahami dalam masalah syukur itu sendiri ya. Sedangkan ayat tentang sabar dan cobaan, itu tadi kan syukur dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7 ya. Kalau masalah sabar itu dan ujian akan datang, tidak mungkin ada orang yang tidak diuji ya. Pasti akan diuji Bapak Ibu sekalian. Cuma sudah ada perangkatnya sabar ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2. Ayat 155 sampai 157 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kata Allah, kami akan memberikan cobaan kepadamu. Semua kita diajak ngomong. Orang beriman, orang kafir, Allah akan berikan ujian semuanya. Apa itu? Dengan sedikit ketakutan. Makna sedikit, tidak lama dia, tapi akan lewat dalam hidup kita. Kelaparan. Siapa yang tidak lapar setiap hari? Ada rasa lapar kan? Kalau kita nggak makan dari pagi, malam kita lapar. Kekurangan harta. Jiwa, ada orang yang kita cintai meninggal misalnya. Dan hasil panen buah-buahan. Kata Allah, beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Semua ada ujiannya. Tadi kalau nikmat kita syukuri, kalau cobaan kita
sabar gitu kan. Lalu 156-nya Allah bilang, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Nah, ini di Indonesia biasanya kita fahami kalau ada orang mati saja, ya. Sebenarnya dalam syariat Allah SWT tidak, Bapak Ibu sekalian. Semua musibah, kecil atau besar, kita baca kalimat istirja namanya. Bilang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para kaum salafus saleh dulu, kalau jalan kakinya kesentuh batu aja, sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mau keluar rumah, cuaca berubah, dia nggak bisa keluar. Badai kah, hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janjian sama orang tidak terpenuhi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja yang dianggap tidak baik buat dia, selalu istirja. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan pada saat datang padanya musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibahku ini. Wakhluf li khairan minha. Dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Jadi saya ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni. Allahumma ajuri maksudnya berikan aku pahala ya Allah. Fi musibati, dalam musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha. Dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini maka Allah akan ganti kesedihannya, kesusahannya menjadi pahala. Menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Nah di sini Allah puji di 156-nya kembali ke Al-Baqarah tadi, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu 157-nya apa solusinya? Apa yang akan Allah berikan kalau kita terima? Kan di 155-nya tadi wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah bilang, yaitu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang manfaatnya kalau Bapak Ibu sabar dan mengembalikan urusan kepada Allah ini dengan membaca doa tadi. Allah bilang di 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna. Maksudnya pemenuhan kebutuhan. Kalau ada masalah kan ada solusinya. Butuh tambah nikmat Allah akan kasih, ya. Dan rahmat, kasih sayang dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.